Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak-bapak, para asatidz, khusus zikri, orang tua kita, Bapak Enjam dan sahibul haja, Bapak Semoga panjenengan hadir di majelis ini sebagai wasilah, ustaz, wasilah kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nyampe ke 23. Apa Bang Man? Bicara kemarin tentang yang wajib apa sahnya kewajiban yang harus kita lakukan di dalam sujud ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang tasdidatut tasyahhud. Tasdidatut tasyahhud ialah kita akan mempelajari tentang tasdid di dalam tasahhud. Ngomong-ngomong, hafal nggak tasahhud Pak? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Nah, itu namanya tasahhud. Ada namanya tasahhud awal, ada namanya tasahhud akhir. Kalau tasawuf awal jenengan duduk kaki kirinya lagi duduk iftiras, duduknya kaki kirinya itu lagi didudukin pantat, itu namanya ketika jenengan baca tasawuf namanya tasawuf awal. Ketika dilipatkan dimasukkan di bawah paha maka itu disebut dengan tasawuf akhir. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita mempelajari tasdid. Karena ketika tasdid dihilangkan maka makna di dalamnya akan berubah. Sebagaimana kita pernah mempelajari tentang tasdid di dalam Fatihah, kita mengurangi saja di dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi iyyaka diubah jadi iyyaka, maka itu akan memiliki arti yang berbeda. Berarti sinar matahari disembah dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatut tasyahhud ihda wa isrun. Jadi tasyahhud, tasdid dalam tasyahhud itu ada 21 jumlahnya Pak. Di dalam tasyahhud itu ada 21. Kemudian khamsun fi akmaliha. 5 itu ditambahkan pada tasyahhud yang lebih sempurna. Jadi kalau 21 dikurangi 5 jadi 16. Kemudian nah yang 5 ini Pak, yang 5 ini adalah tasdid di dalam lafaz yang ketika kita tidak dibaca di tasyahhud awal kita tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian 16 wasittata asyara fi aqallihi, khamsun fi akmalihi, 5 untuk menyempurnakan, wasittata asyara fi aqallihi, sedangkan 16 ini yang lebih sedikit. Artinya 16 ini ketika kita tinggalkan di dalam lafaz 16 ini mewajibkan kita ketika tasyahhud itu tidak dibaca, meninggalkannya kita wajib untuk melakukan sujud walatul wajib fil juz'il akhir. Kenapa? Karena ini harus dibaca ketika sujud terakhir jam 16 itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa saja tasyahhud tasdid yang ada di dalam tasyahhud? Yang pertama adalah al-mubarakatus shalawat. Ada di lafaz apanya Pak? As-shalawat. Al-mubarakatus
Jadi ada di dalam apa? Di dapat suatu. Wah. Pertama at-tahiyah dulu Pak, bukan al-mubarak. At-tahiyah. Langsung al-mubarak. Saya baca kitabnya langsung kegeser. Jadi yang pertama adalah at-tahiyah. Ada berapa? Ada at-tahiyah. Tak satu, iya satu. At-tahiyah. Kemudian ada di dalam lafaz al-mubarak. Al-mubarakatus. Nah, ini berarti al-mubarakatus. Berarti ada di lafaz so-nya. Ini nomor 3. Kemudian at-toy. Nah, berarti ada berapa di at-toyiban? Satu. Ada di to sama iya. At-toyiban. Ada di to sama i. Kemudian yang nomor 6 lil at-toyibatu lil. Kan ada di HP-nya. Di apa namanya tadi online juga ada tahiyatnya. Ya, tapi ya ini di luar kepala. Di luar kepala. Cuma bingungnya apa lanjutnya? Biasanya kan at-tahiyatul mubarakah biasanya langsung kan? Ini disuruh aja satu-satu. Tapi saking pentingnya di dalam sholat sampai tasdidnya kita tidak boleh kurang. 21. Lillahnya ada berapa? Satu di dalam lafaz lamnya al-jalalah. Ada di dalam lillah. Terus setelah lillah as-salam berarti ada di sin. Nomor 7. Kemudian alaika ada? Tidak ada. Lanjutkan. Ayyuha ada? Ada. Berarti ada di apa? Iya. Terus ayyuhan nabiyyu ada berapa? An-nabiyyu? Ada 2. An-nabiyyu ada 2. Ada di Nun dan iya. Ada di non dan iya. Di dalam tasdid ada non, di dalam alaika ayyuhan nabiyya. Ayyuhan nabiyyu. Jadi di dalam lafaz an-nabi itu ada tasdid, Pak. An-nabiyyu ada tasdid. Tasdid an-nabiyyu ini orang mengatakan, ulama mengatakan berasal dari kata an-nubuwah. An-nubuwah itu artinya adalah tempat tinggi. Sehingga Rasulullah SAW disebut dengan an-nabi. Kenapa? Karena derajat Nabi kita Muhammad SAW di derajatnya derajat yang tingginya. Beliau itu ditinggikan derajatnya, ditinggikan di sisi Allah, ditinggikan di hadapan manusia. Inilah kenapa Nabi Muhammad disebut dengan an-nabi. Diambil dari kata an-nubuwah yang berarti tempat yang tertinggi. Kemudian setelah warahmatullah ada enggak? Warahmatullah enggak ada ya? Berarti yang ada di Allah. Ini yang berapa ini? Yang 11 enggak hitung. Berarti ada di dalam alamnya jalalah. Kemudian wabarakatuh ada? Enggak ada. Assalamu? Ada. Assa berarti ada di sin. Terus alaina ada? Wa ala ada? Ibadillah ada di lam jalalah. Kemudian ada di as-sali berarti ada di as-salnya. Berarti ini yang keberapa? Yang ke-14. Jadi begini Pak, at-tahiyyat ini kan penghormatan.
Disebutkan di dalam kitab ini bahwa wal qasdu bidzalika bi annahu ahlu li jami' tahiyyah min al khalq. Jadi tujuan di antara dari lafaz at-tahiyyah itu adalah memuji kepada Allah. Kenapa? Karena dia adalah yang layak menerima segala penghormatan dari seluruh makhluknya. Kalau kita belajar tentang macam-macam pujian itu kan ada qadimun li hadisin, ada hadisin li qadimin. Jadi makhluk puji sama makhluknya, makhluk puji kepada Allah, Allah memuji sama makhluk. Kan sering Allah puji kepada Nabi Muhammad puji kepada Allah dan sesamanya. Semua pujian itu akan kembali kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Baik orang gila muji orang sehat muji kepada orang sakit, semua orang yang cantik dipuji, orang yang jelek dipuji, semua itu pujian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah lah yang layak dipuji oleh seluruh manusia. Luar biasa Allah ini, Pak. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Ini kan pujiannya bagi Allah. Ada suatu riwayat yang disampaikan. Waqad warada fil khabari, diceritakan dalam khabar, diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra lamma jawaza sidratul muntaha. Jadi ketika Rasulullah melewati sidratul muntaha, kan ada Isra, ada Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah melewati sidratul muntaha, beliau itu, Pak, ditutupi oleh awan-awan cahaya yang berwarna-warni, yang mana awan-awan yang berbanyak warnanya ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril pada saat itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampai di hadapan Rasulullah, hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ingin sampai kepada Allah, malaikat Jibril ini mundur, berhenti tidak bergerak malaikat Jibril ini. Fawaqafa Jibril wa lam yasir ma'ahu, dan tidak mengantarkan, tidak bergerak malaikat Jibril ini. Kemudian karena ditinggal, karena malaikat Jibril ini tidak bergerak, kemudian Nabi Muhammad faqala lahu nabiyyu, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, la tatrukni asira munfarida, jangan tinggalkan aku sendirian. Ya karena belum bertemu sama Allah. Pada saat maksudnya langsung berjumpa dengan zatnya secara langsung. Pada Aisyah itu ada awan-awan yang menutupi. Ketika ada awan-awan menutupi, ingin mau masuk Rasulullah, tapi malaikat Jibril berhenti. Kemudian apa kata Jibril? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tiadalah bagi kecuali, kata malaikat Jibril, tiadalah bagiku kecuali makom tertentu. Wa ma minna illa lahu, kecuali baginya maqamu ma'lum, makom-makom yang telah ditentukan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sir ma'i walau la khatwatan. Alhamdulillah, antarkanlah saya walaupun selangkah, kata Nabi Muhammad. Kemudian fasara mahu khatwatan, kemudian malaikat Jibril satu langkah mengantarkan. Kemudian Jibril pun mengantarkan hanya satu langkah. Tiba-tiba malaikat Jibril ini terbakar oleh cahaya, Pak. Fakada ayyaqtariqu minan nuri wal jalali wal hibah. Jadi terbakar malaikat Jibril ini oleh keagungan dan kehebatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril pun mengecil hingga akhirnya malaikat Jibril ini
ini menjadi seukuran burung apa ya? Bahasa Jawanya itu emprit. Apa pipit? Iya, pipit. Kemudian setelah itu fa'asara ila nabi, kemudian malaikat Jibril ini memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ayusallima ala rabbih, untuk mengucapkan salam kepada Tuhannya. Idza wasala makan al-khitab, ketika sudah sampai di tempat khitab, di tempat bagaimana Allah dan Rasulnya ini akan melakukan pembicaraan. Falamma wasala an-nabi ilaihi, maka tatkala Nabi Muhammad sampai ke tempat itu, qala at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu itu adalah kalimat yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, Pak. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi biar kita tahu bahwasanya komunikasi ini yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Orang-orang yang tidak percaya kepada Isra Mi'raj ya tidak akan percaya komunikasi yang seperti ini. Kemudian mendengar firman-Nya Allah, Rasulullah ingin sekali hamba-hambanya yang saleh ini mendapatkan bagian dari makam yang ini. Tadi kita sudah tahu kan, kata malaikat Jibril bahwa tempat itu adalah tempat makamnya orang-orang yang telah ditentukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen orang-orang kita ini, Pak, ini umatnya Nabi kita nih, kita ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita itu berada di makam itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Jenengan ibadillah as-salihin. Tahu dari mana ibadah salihin? Teh ada walaupun kopinya belum keluar. Ini teh kopi. Tahu saja kalau saya teh. Jangan dimasukkan ke hati. Dibeliin saja. Masukinnya ke gelas dan gratis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillah salim, kemudian ayyakuna li ibadillah salim nasibun min hadzal maqam, faqala assalamu alaina wa ibadillah salim, faqala jami'u ahli samawati wal ardh. Kemudian seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi mengatakan, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata kalimat ini yang diucapkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa demikian? Wa inna ma lam yahsul lin nabiy mislu ma hasal li Jibril min al-mashaqqati wa 'adam at-taqah. Rasulullah ini tidak menerima kesulitan. Rasulullah ini tidak ketidakmampuan malaikat Jibril yang dialami sampai terbakar, sampai berubah kecil menjadi emprit itu. Rasulullah tidak mengalami. Rasulullah tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tamu yang dimaksud. Tamu yang dimaksud, tamu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna an-nabiyyu muradun matlubun fa'atahu Allah quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadhihi al-maqam ila ghairihi. Kemudian karena Nabi Muhammad ini adalah tamu yang dikehendaki oleh Allah,
kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kekuatan, mempersiapkan menanggung makom yang disebutkan tempat hitop tadi. Indah, selesai. Maksudnya pembahasan tentang Isra Mi'raj selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di mana lagi? Tadi sampai mana? As-salihin. Asyhadu an la ilaha. Ini ada berapa? Asyhadu an la ilaha. Sampai la ilaha illa ada berapa? Ada satu ya? Ada satu di lafaz Allah. Lam alifnya. Ana la min alif. Lam alif. 15. Kemudian illallahu ada di illa, lamnya ya, ada di lamnya. Kemudian ada di dapat lam jadalah, di dapat Allah. Wa asyhadu anna, asyhadu ada nggak? Nggak ada, berarti di anna, ada di anna. Terus Muhammadan, anna Muhammadan ada di apa? Ada di mim. Kemudian Muhammadar Rasuluh ada di ra. Ada di ra. Rasulullah berarti ada di lam jalala, berarti lengkap dengan 21. Karena tasahul itu kan sampai hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ini sudah selesai ya, 21. Oh, faslun tasdidatu apa di salati. Nah, sekarang tentang sholawat. Tasdidatu apa di salati, tasdid salawat ala nabi, atas nabi, arba'un, yaitu ada 4. Ada di mana saja, Pak? Ini ada yang penting perlu dijelaskan ini. Di dalam lafaz as-salih, di dalam lafaz as-salih. Yang pertama di dalam lafaz as-salam, yang dimaksud ini adalah salah satu nama Allah. Kemudian yang disebut dengan as-salih ini, Pak, hamba muslim yang melaksanakan dan memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesama. Ketika hanya memenuhi Allah saja, tidak sesama, maka ini belum disebut dengan as-salih. Makanya assalamu alaina wa ala ibadis salih. Ini adalah ma'rifah. Ma'rifah itu khusus. Jadi tidak semua hamba mendapatkan makom itu. Yang mendapatkan makom itu hanyalah ibadis salih, hamba yang saleh. Hamba yang saleh ini dikatakan adalah al-muslimu awil qaim bi huquqillahi wa huquqil ibadi, yang memberikan haknya manusia, yang memberikan haknya Allah Subhanahu ta'ala. Seperti Pak, di dalam zakat itu selain ada hak manusia, ada haknya Allah. Kenapa? Karena kita harus melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Di dalam kita berbuat baik kepada birrul walidain, ya kan, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu sisi kita melaksanakannya, haknya Allah karena telah memerintahkan dalam Al-Quran. Tapi kebaikan yang didapatkan itu juga hak seorang orang tua. Sholat, panjenengan memenuhi haknya Allah karena ibadah, karena perintah.
Tapi ternyata sama manusia panjenengan menyakiti, sesama manusia panjenengan mengadu domba, sesama manusia panjenengan berbuat mudarat musakat kepada mereka, maka panjenengan termasuk bukan orang yang saleh. Maka karena tidak termasuk orang yang saleh, tidak termasuk dalam doa Nabi. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Semoga kita semua termasuk orang yang saleh yang berada di dalam setiap sholat, di dalam bacaan setiap tasahud awal, setiap tasahud akhir yang kita baca. Semoga kita semua ini termasuk dalam golongan-golongan itu. Amin Allahumma amin. Faslun fi sadaqati sholati ala nabi, di dalam menjelaskan tentang tasdid di dalam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu salawat paling pendek itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kenapa berada tambahan Sayyidina? Itu karena ditambahkan untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang percaya yang Sayyidina tambahkan Sayyidina, yang tak percaya cukupkan ini saja. Yang tidak diperkenankan saling membenci satu sama lain. Pembencian satu sama lain karena beda Sayyidina atau tidak, itu tidak diperkenankan oleh Islam. Yang salah itu yang enggak sholawat. Oh iya, yang salah yang enggak sholawat. Apalagi di dalam sholat enggak sholawat, yang enggak sah. Itu tahiyat akhir. Yang pertama, tasdidatu aqal salati ala nabi arba'un. Jadi tasdidatu aqal salati, adapun tasdid paling sedikit salawat atas nabi ini arba'un, ada 4. Yang pertama Allahumma, ada di dapat apanya Pak? Lam sama mim. Sholli, makanya jangan hanya diriti Pak, tapi dikerjakan ketika sholat. Di sini sudah pasti ternyata sholatnya nggak dikerjakan tasdidnya. Karena ini adalah ketika mau dalam sholat itu kan setiap yang wajib itu harus dibaca dan tidak boleh ditambahkan hurufnya, apalagi sampai dikurangi. Tidak akan sah dalam sholat itu. Waduh. Wah, Gimana? Latihan terus. Bismillah. tapi ini bagi yang tahu Pak, yang nggak tahu yang nggak apa-apa. Ya, yang tahu, kalau yang nggak tahu seperti Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak disebut sholat ketika tidak membaca Fatihah. Ya, tapi bagi orang yang tidak bisa Fatihah, baca ayat-ayat yang lain sekiranya sama 7 ayat dengan Fatihah panjangnya. Enggak tahu ayat yang lain, ganti dengan doa yang panjangnya sama. Enggak tahu doa, ganti dengan terjemahnya. Enggak tahu terjemahnya, diam selama seperti membaca surah. Tidak pernah Islam yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Yang penting jangan jadi imam Pak, sudah enggak tahu Fatihah jadi imam. Mau baca apa? Kenapa ya saya selalu kena pembatasan? Padahal bahas tentang Islam. Kenapa pembatasan itu? Sering. Apalagi tentang kemarin di blog itu kan membahas tentang sholat khauf. Sholat Sidratul Khauf itu kan sholat ketika perang. Ngomong seperti ini kena pembatasan. Jadi nggak ada yang nonton. Tapi nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sholli ada di lafaz apa? Sholli ada di lafaz lam. Ala Muhammadin ada berapa? Mim. Ada 1 berarti ada apa? Mim. Oh, Sayyidina nggak dihitung ya? Sayyidina ini kan kita aqallis salati, paling sedikitnya salawat. Bisa dipahami? Tapi menurut ini kan hanya tadi kan qala Samsul Ramli fi syarhil minhaj. Syamsul Ramli, al-Imam Asy-Syaikh Samsul Ramli fi syarhil minhaj, di dalam kitab Syarhil Minhaj
al-afdalul ityanu bilafzi az-ziyadah. Yang paling utama adalah menambahkan dengan lafaz as-ziyadah as-sayyidah. Jadi as-ziyadah ini adalah as-sayyidah. Kenapa? Lianna fihi al-ityana bima umirna wa ziyadat al-ihbar bil waqi' alladhi huwa adzab. Ya karena etika menurut beliau ini. Karena mengikuti perintah, selain itu menambahi berita yang sesuai dengan kenyataan, termasuk salah satu sikap adab beradab. Maka fawa afdalu min tarki, maka menambahkan as-sayyidah itu afdalu min tarkihi, lebih utama daripada meninggalkannya. Itu menurut siapa tadi itu? Asy-Syamsul Ramli. Kemudian menurut As-Suhaimi, wala yuqalu imtisalu amri afdalu min al-adab. Kata beliau ini, kata Suhaimi, mengikuti perintah itu tidak bisa disebut sebagai hal yang lebih utama daripada sikap beradab. Kenapa? Lianna naqulu fi adab imtisali amri wa ziyadah. Karena kita mengatakan bahwa di dalam sikap beradab itu terdapat unsur mengikuti perintah dan menambahi. Kemudian ditambah dhahiru annal afdalah dikruhu fi ghairi nabiyyina aydan intaha. Pendapat dhahirnya adalah bahwa yang lebih utama atau yang lebih afdal adalah menyebutkan juga as-sayyidah untuk selain Rasulullah. Ya ini beda pendapat, ya, namanya beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik mengikuti perintah daripada mengutamakan etika. Karena perintahnya Rasulullah kan ketika ditanya bagaimana cara mendoakan Nabi Muhammad, dengan cukup membaca selawat. Bagaimana selawatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kata tidak cukup itu, karena al-afdal ityan bilafzi ziyadah li'anna fihi al-ityan bima umirna wa ziyadat al-ikhbar bil waqi' alladhi huwa adzab. Menambahkan untuk menghormati itu saja kata beliau itu. Tapi ya kita monggo mau ngikutin yang mana, yang penting jangan sampai meninggalkan sholawat. Bertongkar siang malam, pagi siang tengkar terus. Tapi nggak pernah baca sholawat. Enggak boleh sayyidina, harus sayyidina, tapi enggak pernah baca sholawat. Ternyata yang baca sayyidina sholawatnya kenceng, Pak. Tapi bagi mereka yang enggak percaya kan mereka beranggapan bahwa ini ditolak, Pak. Tidak akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya namanya beda-beda di dalam pemahaman. Kemudian Pak, di dalam tahiyat tasakhud akhir kita ini tatimah penyempurnaan, tatimmatul penyempurnaan. Yusannu du'a ba'da tasakhud bimasa. Disunnahkan membaca doa setelah tasakhud akhir bagi orang yang mau, bagi orang yang waqdulu ta'awud min al-adab wal fitan li khabar muslim. Bagaimana bentuknya doa yang perlu kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini alhamdulillah saya boleh di pesantren. Saya baca ini dengan istiqomah, diajarkan guru saya. Dan ada yang mengatakan guru kami itu, orang yang mengamalkan doa ini Allah selamatkan dari dajjal, Allah selamatkan kita dari mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang sedikit lah. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nari wa min fitnatil mahya, fitnahnya kehidupan dan kematian, wal mamat wa min fitnatil masihid. Apa? Belum. Enggak hafal. Lemot. Wah, ulang lagi. Kita bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Jadi ini Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika memohon kepadamu perlindungan daripadamu
Dari apa? Min adzabil qabr, dari azab kubur. Orang-orang yang azab kubur itu Pak, banyak menyangka itu adalah azab terakhir. Tidak. Itu azab permulaan, percobaan Pak. Awal. Orang-orang di dalam kitab itu, orang yang diazab di dalam kubur itu mengatakan, ya Allah, cepatkanlah hari kiamat. Mengira setelah itu selesai, tidak ada azab lagi, tidak ada siksa lagi. Padahal itu tidak sedikit pun dibandingkan daripada akhiratnya di api neraka. Bagaimana perjuangan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, siksanya yang sangat pedih ketika matahari, tapi tidak ada yang tidur di padang mahsyar. Nah, sudah MC dipasrahkan ke saya ditinggal. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Di padang pasar, matahari sejengkal dari kepala kita. Di dataran itu panasnya luar biasa karena dia menyebutkan itu pasir. Ya, jenengan bisa datang saja. Yang matahari di sana, jenengan naik ke pasir itu panas tidak? Terik, matahari masih di atas jauh. Jauh. Tapi ternyata matahari ada di atas kita. Itu masih bertahun berpuluh-puluh tahun Pak. Dari kan berjalannya berapa menit nanti itu. Mulai Sidratul Muntaha dari kebangkitan kemudian padang mahsyar, belum lagi dihisab ya, belum lagi ditimbang, belum lagi lewat di Sirat. Ada yang naik teh poci karena sering ngadain teh ya. Ada yang ngejam tisu walaupun tisunya jauh istana. Seumpama ini seumpama. Yang penting nanti datang menyelamatkan tuan rumah yang mengadakan tali. Datang benar di sini. Ya nggak apa-apa nah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terima kasih mawar-mawarnya para jemaah, para pemirsa. Kopi-kopinya walaupun kopinya cuma ada di dalam, tapi teh, tenang, teh, bismillah. Nah, beliau yang nonton ngasih kopi, ini ternyata teh. Nah, terima kasih mawarnya. Mas Salim siapa ya? Anur Salim. Oh iya. Gus Baha itu. Wah, ya berarti terima kasih lewat sini. Ya, tahu saja nyendir, mau minta saja harus lewat sini. Kita ada ikatan hati. Nah itu dia. Allahumma, kita kembali kepada kepada laptop maksudnya, kepada pembahasan. Allahumma ya Allah inni a'udzubika min adzabil qabr. Jadi kita Pak, kalau kita diadab di kubur itu tidak. Makanya di dalam kitab Nasuhil Ibad itu ada hadis Rasulullah SAW ketika kita berada dalam kubur itu seakan-akan kita seperti berada tenggelam di lautan sambil minta tolong. Dan tidak ada keselamatan di dalam syaratnya itu, tidak ada keselamatan baginya kecuali ada orang yang Makanya orang yang nolong itu ada Pak. Di antaranya kan semua ketika wafat itu kan ada 3 perkara yang tidak ikut wafat kan, yang terus berjalan. Yang pertama adalah amal jariyah. Tapi amal itu yang berjalan Pak. Masjidnya dipakai, makanya berjalan. Tapi kalau makanya masjid itu tidak boleh dijual Pak. Maksudnya ketika mau dibangun pakai lagi dan sumbangannya, kayunya. Kalau nggak kepake dikasih, karena ada nyebar dulu dikasih masjid yang lain. Kemudian juga anak yang saleh, tapi yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya seperti ini Pak, dengan belajar tasbih, kalau nggak dipakai ya nggak manfaat. Makanya ketika sholat karena sudah belajar, sudah diajari tapi nggak dipakai, dihisap ya. Ketika nggak belajar, dihisapnya banyak lagi. Sudah nggak belajar, sudah nggak tahu, sudah nggak ngamalkan nih. Kalau panjenengan ya karena nggak ngamalkan, tapi sisi belajarnya sudah selesai.
Terus dalam doa itu wa min adzabin nar. Artinya setelah azab kubur ternyata ada azab neraka lagi. Terus wa fitnatil mahya wal mamat. Dan kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya kehidupan. Ada orang yang sudah baik sekali Pak, tapi masih ada orang yang berfitnah. Sudah berjuang untuk rakyatnya sampai dibuat kantor dan sebagainya, walaupun masih pembangunan. Masih ada yang tidak suka, masih ada yang tidak kompak dan sebagainya. Ini fitnah. Cuma kita manusia kan disuruh sabar. Disuruh sabar. Allah akan memberikan jalan setiap kesulitan-kesulitan itu dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Wal mamat. Bukan kemudian orang wafat itu kemudian lepas dari fitnah. Tidak. Ada yang kemudian, makanya ada itu Pak nanya, Ustaz, ada nggak di dalam Islam itu tanda-tandanya orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ada. Tapi Anda tidak perlu belajar itu. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mati seperti itu kemudian dicap dengan su'ul. Karena kalau orang sudah tahu ciri-cirinya, semua dicap Pak. Dia mati su'ul khotimah, matanya begini, keningnya begini ya. Seharusnya orang mati itu sejelek-jelek apapun kita selalu bersaksi kepadanya bahwa dia orang yang soleh. Nggak boleh Pak. Karena itu akan menjadi doa terus. Ada dulu itu sampai membayar itu. Ada ceritanya Benawas itu sampai membayar untuk ketika wafat itu, nanti tolong yang ketika saya wafat saksikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga fitnah, contohnya orang yang mati sudah tidak bawa amal Pak, disiksa di kubur, mana sempat dia mau ke dunia nakut-nakuti jenengan Pak. Tahu-tahu hantunya si A, hantunya si B, karena mati ketabrak, karena mati. Fitnah kemati. Orang yang mati masih tidak lepas dari fitnah. Padahal mungkin itu adalah jin, mungkin itu adalah makhluk-makhluk yang lain yang tidak suka, yang ingin membuat kekacauan sehingga iman yang ada di kompleks itu, yang ada di RT itu sehingga goyah, lebih percaya ke hantu daripada kepada Allah. Makanya kita minta kepada Allah, selalu minta dalam sholat kita, lepaskan perlindungan, lindungi kita dari fitnah kematian. Kemudian terakhir, wa fitnatil masih dajjal. Al-masih itu ada dua, ada al-masih Isa, ada al-masih dajjal. Kalau al-masih Isa luar biasa, Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau al-masih dajjal ini adalah orang yang akan membawa petaka kepada kita. Dan orang yang mengamalkan kini, kata guru saya, dia akan terlewati walaupun masa itu sudah masa dajjal. Karena memang dajjal itu Pak bermacam-macam pemahaman orang. Ada yang memang mengatakan bentuk dajjal dengan mata satunya, dengan ada yang mengatakan itu teknologi yang memang kan ibaratkan kalau dia katanya kalau berjalan di lautan hanya nyampe ke mata kaki, kan seperti itu bahasa-bahasa. Itu adalah majasi, tidak sesungguhnya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Apapun itu konteksnya, kita selalu minta perlindungan dari fitnah dajjal. Karena pada masa itu, walaupun penafsirannya mau teknologi, penafsirannya mau wujud seperti jasad aslinya, tapi tetap pada masa itu adalah masa-masa yang kurang baik, zaman yang banyak maksiat. Orang lebih milih maksiat daripada mati dalam keadaan sahih, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mereka semua pada masa itu lebih suka hidup daripada mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti yang paling kerennya adalah lebih hubbud dunia daripada hubbul akhirah. Sudah selesai ya? Sudah selesai kan? Selawatnya 4 kan? Karena sudah 1 jam, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pembantu.